Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tema yaitu pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Materi ini saya ambil dari jurnal JMSC volume 1 nomor 1 Januari 2023 yang ditulis oleh Ibu Raudatus Saudah beserta tim dari UIN Sumatera Utara. Topik ini sangat relevan karena pendidikan luar sekolah atau biasa kita kenal dengan istilah pendidikan non-formal menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat. Mari kita mulai pembahasan secara lebih dalam. Pertama-tama kita pahami dulu apakah pendidikan luar sekolah atau yang sering disingkat PLS. PLS adalah sebuah jalur pendidikan yang lebih fleksibel, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan tanpa harus terikat pada aturan ketat seperti di sekolahan formal. Dalam konteks pendidikan Islam, PLS berperan dalam membangun kepribadian Muslim, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai iman, Islam, ihsan, seperti yang dijelaskan oleh Utsman Abu Bakar dalam kajiannya. Pendidikan luar sekolah juga membantu menyelesaikan masalah pendidikan yang kadang tidak bisa ditangani oleh sekolah formal, seperti keterbatasan kurikulum atau sulitnya akses pendidikan di daerah terpencil. Di Indonesia, sistem pendidikan kita terbagi menjadi 3 jalur utama. Yang pertama adalah pendidikan formal yang kita kenal sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal yang mencakup kursus, pelatihan, hingga majelis taklim yang rutin kita jumpai di masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Semua jalur ini diakui oleh negara. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa ketiganya saling melengkapi dan memperkaya proses pendidikan nasional kita. Kalau kita menengok sejarah, pendidikan luar sekolah sudah ada di Indonesia sebelum bangsa ini merdeka. Masyarakat kala itu belajar di surau, langgar, musola sebagai pusat pendidikan agama. Pendidikan ini berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum adanya sistem formal seperti sekarang, baru pada tahun 1989 dan 2003, pendidikan luar sekolah ini mendapatkan pengakuan resmi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah bukanlah hal baru, tetapi sudah menjadi bagian dari tradisi pendidikan bangsa kita sejak dulu. Dalam Islam, pendidikan luar sekolah punya pijakan yang sangat kuat. Dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis, seperti yang termaktub dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengajarkan kitab dan hikmah kepada manusia yang sebelumnya hidup dalam kesesatan. Pendidikan dalam Islam bukan hanya urusan formal, tetapi kewajiban seumur hidup. Tujuannya adalah mencetak manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu hidup dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan seperti ini tidak hanya bisa dapat dilakukan di sekolah, tapi juga di luar sekolah, melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang lebih fleksibel. Sekarang mari kita lihat contoh konkret dari pendidikan luar sekolah yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah majelis taklim. Majelis taklim itu pertemuan rutin untuk mendengarkan ceramah, agama, tanya jawab dengan ustadz atau kiai yang biasanya dilakukan di masjid, musola, bahkan di rumah tangga. Yang kedua, yaitu pesantren kilat, yang sering diadakan khususnya di bulan Ramadan. Ini adalah pelatihan singkat yang bertujuan memberikan pembekalan ilmu agama dalam waktu yang relatif singkat. Ada juga sebagai kursus keagamaan, baik dilakukan secara tatap muka maupun online di era digital ini.
Semua ini adalah contoh bentuk nyata dari luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam yang berkembang hingga sekarang. Agar pendidikan luar sekolah bisa efektif, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi yang digunakan harus relevan dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai yang canggih justru malah memperberatkan. Kedua, ada partisipasi masyarakat. Pendidikan luar sekolah seharusnya bukan milik pemerintah semata, tetapi harus tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketiga, program ini diselesaikan harus punya makna sosial, artinya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Keempat, pendidikan luar sekolah harus bermitra dengan organisasi masyarakat, seperti Ormas Islam, agar programnya lebih mudah diterima. Dan terakhir, kegiatan ini juga harus menjadi sarana pelestarian budaya dan tradisi masyarakat kita yang luhur. Dari penjelasan ini, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan luar sekolah dalam Islam adalah sebuah mekanisme pendidikan yang sangat fleksibel, tidak terikat aturan yang rumit, dan bisa menjangkau masyarakat luas. Ia berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal, sekaligus sebagai media untuk membentuk karakter, akhlak, dan keimanan masyarakat. Melalui pendidikan ajaran agama Islam, ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, baik melalui majelis taklim, pesantren kilat, maupun kursus-kursus keagamaan yang relevan dengan zaman. Demikianlah pembahasan kita tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.